Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil minggu ini terkait dengan tema pengampunan dan belas kasihan. Injil hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan oleh banyak dari kita pada suatu saat dalam hidup kita. Petrus, juru bicara kita, bertanya kepada Yesus, "Seberapa sering kita harus mengampuni?" Kita cenderung menjawab, "Saya tidak dapat mengampuni kecuali." Tetapi bagi Yesus tidak ada kata kecuali. Kita berkata, "Saya dapat mengampuni sampai." Tetapi bagi Yesus tidak ada kata sampai. Yesus menjawab Petrus dengan tegas. Dia ingin kita mengampuni orang lain selamanya dan selalu. Jika kita benar-benar ingin mengasihi, kita harus belajar untuk mengampuni. Demikian kata Santa Teresa dari Kalkuta. Saudara-saudari, marilah kita mencari dalam doa kita untuk memahami hati Allah, sehingga kita dapat belajar darinya bagaimana mengampuni dari hati kita. Dalam perumpamaan hari ini, Sang Tuan tergerak oleh belas kasihan dan menghapus utang hambanya ketika hamba itu berlutut dan memohon di hadapannya. Ketika seseorang berlutut menyadari kebutuhannya, Tuhan melihat seorang anak, seorang putra atau putri yang Dia ciptakan dan Dia kasihi. Hatinya yang penuh dengan cinta yang murni dan tanpa syarat mengulurkan tangannya untuk memulihkan. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi dalam sakramen rekonsiliasi. Allah kita yang penuh kasih tidak hanya mengampuni kita, tetapi Dia juga melupakan dosa-dosa kita di masa lalu.
Setiap orang yang bertobat dengan setia setelah menerima absolusi dari imam, memiliki kepastian melalui iman bahwa dosa-dosa mereka sudah tidak ada lagi. Dosa-dosa itu telah dihapuskan oleh kerahiman ilahi, kata Paus Fransiskus. Dengan mengetahui kelemahan dan keberdosaan kita, kita dapat menghargai betapa murah hatinya Tuhan kepada kita. Dia bahkan lebih bersedia untuk mengampuni kita daripada kita mengampuni diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, Yesus memperingatkan kita melalui perumpamaan hari ini bahwa kegagalan kita untuk mengampuni orang lain dapat mengakibatkan penghukuman bagi diri kita sendiri. Dia juga memperingatkan kita ketika dia mengajarkan kita untuk berdoa doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita dapat dengan mudah mengampuni orang lain dari hati kita ketika hati kita telah merenungkan dan memahami kedalaman pengampunan yang berulang kali Yesus berikan kepada kita. Jika kita masih terluka karena penghinaan atau luka, kita dapat memohon kepada Tuhan untuk mengubah hati kita, karena kita tahu betul bahwa berbuat salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk mengirimkan rahmat yang kita butuhkan untuk mengampuni orang lain ketika kita memohon dengan rendah hati dan kemurnian niat untuk rahmat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda